Pilkada asimetris di mana daerah-daerah yang memang dengan seluruh indikator-indikatornya siap melaksanakan pemilu langsung misalnya. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Kan itu, partai-partai yang membangun basis dukungan di bawah pasti tidak perlu uang besar-besar. Kan begitu ini logikanya. Tapi kalau mau main jalan pintas, mau tidak mau pasti main uang besar. Jadi periksa dulu ke dalam partai politiknya. Ya, nanti kita periksa apakah memang usulan dari presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak. Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Nah, saya setuju dengan pendapat Pak Deddy dari PDIP ini kawan-kawan. Ya jangan salahkan rakyat kalau biaya pilkada itu mahal. Kemarin kan isunya bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah itu langsung dipilih oleh DPRD seperti zaman Orba lah, katakan seperti itu. Kasarnya seperti itulah. Tapi kan persoalan ongkosnya mahal, ya jangan salahkan rakyat. Karena yang menabur uang itu kan para elit juga. Jadi yang seharusnya dibenahi adalah sistemnya. Bagaimana hal tersebut bisa ditegasi seperti itu. Nah, saya sepakat sama Pak Deddy dari PDIP ini. Ya jangan salahkan rakyat. Karena Pak Prabowo yang kemarin melempar isu bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD karena ongkosnya mahal, seolah-olah rakyat ini yang disalahkan gitu. Melalui Bang Deddy Sitorus, PDIP menolak apa yang menjadi usulan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia mengenai pilkada tidak langsung atau pilkada ditentukan oleh DPRD bukan rakyat Indonesia. Dalam artian rakyat Indonesia tidak dilibatkan atau apa yang menjadi hak suara rakyat betul-betul akan dimatikan. Dan ini adalah warning buat kita semua sebagai rakyat Indonesia, karena tentunya kita sebagai rakyat akan dipaksa untuk menerima pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, dan bahkan kita akan dipaksa untuk menerima pemimpin yang tidak kita kenal sama sekali, karena yang akan menentukan adalah ketua partai. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lihat dulu atau kita simak dulu komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi usulan Pak Presiden terkait dengan pilkada tidak langsung. Please charge. Membuat kita sangat miris bahwa demokrasi pada akhirnya akan dimatikan. Menurutku ini adalah darurat. Darurat lah. Setelah Pak Prabowo mengatakan bahwasanya sistem pemilihan pilpres maupun pilkada kembalikan kepada DPR. Ini darurat, harus diawasi. Ingat, ketika pilkada atau pilpres dikembalikan kepada DPR, berarti kita akan kembali kepada orde baru. Sistem orde baru yang sangat berbahaya. Kenapa bahaya? Ketika pemilihan itu dikembalikan kepada DPR, kita semua tahu bahwasanya DPR itu di bawah komando ketua partai. Dan ketua partai ini semua juga tahu gampang sekali dimainkan oleh orang-orang yang punya kekuasaan, apalagi orang-orang yang punya uang. Zaman orde baru, siapapun asal punya kekuasaan dan punya uang bisa itu membeli DPR. Kalau kemarin ya, katanya biayanya banyak, katanya Pak Prabowo, ya ini tidak bagus, biayanya banyak. Padahal kalau lewat partai tetap para pelaku-pelaku ini akan membeli partai, bisa jadi harganya lebih mahal daripada membuat kaos dan baliho. Ya. Jadi, kalau kita kembali kepada DPR, masyarakat akan nyaplo alias haknya dihilangkan secara mutlak oleh sistem itu. Dan masyarakat harus siap menerima siapa saja pemimpin yang dipilih oleh DPR. Padahal tadi DPR memilih apa kata ketua partai biasanya memilih apa kata para low battery, pembayarnya. Siapa yang punya duit, siapa yang bisa memberi sesuatu kepada partai, itulah biasanya yang akan jadi. Jadi hati-hati ya. Jadi ketahuan ya sekarang ya kenapa kemudian muncul Kim Plus ya, koalisi obesitas ini ya, karena agar partai-partai itu mudah untuk dimobilisasi atau dikendalikan oleh hanya segelintir orang saja. Pemilihan langsung aja banyak deal-dealannya, apalagi diwakilkan atau pemilihan tertutup gitu loh.
Kemarin waktu HUT Golkar malah dijadikan sebagai alat atau tempat konsolidasi agar semua parpol melalui orang-orang yang punya wewenang untuk membuat undang-undang agar pilkada di seluruh Indonesia mulai dari bupati sampai dengan gubernur itu dipilih langsung oleh DPR. Ya enak aja nanti teman-teman yang kemudian mencalon itu hanya mengondisikan orang-orang yang ada di dalam gedung DPR itu saja. Bagaimana dengan historis atau sejarah reformasi kita yang sudah banyak sekali mengorbankan pertumpahan darah? Ya, banyak sekali mengorbankan hal-hal yang sangat mahal harganya dan tidak bisa dinilai oleh uang gitu loh. Kalau kemudian tolak ukurnya adalah pembiayaan. Karena nanti pasti akan dikuasai oleh segelintir pihak saja yang punya akses dan kemampuan konsolidasi yang berkaitan dengan teman-teman di DPR. Ini merupakan suatu alarm peringatan bagi demokrasi di Indonesia. Karena dulu zaman Orde Baru pemilihan presiden itu dilakukan oleh anggota DPR dan juga kepala daerah. Sedangkan esensi dari demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Di mana sistemnya adalah luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jadi, kalau dikembalikan ke sistem semula, artinya rakyat tidak bisa memilih pilihannya sendiri. Itu membahayakan demokrasi. Dan kepala daerah yang terpilih itu akan tunduk kepada oligarki kekuasaan dan bukan kepada rakyat. Inilah bahayanya nanti. Inilah yang ditakutkan. Nah, mengenai efisiensi biaya, Mr. Presiden, Anda seharusnya kasih contoh. Kenapa? Kabinet Anda saja, kabinet gemuk, kabinet yang membengkak, di mana jumlah menteri, wakil menteri dan staf khusus itu sangat banyak, melebihi dari kabinet sebelumnya, kabinet presiden sebelumnya. Itu saja seharusnya bisa dihemat untuk menekan biaya untuk efisiensi keuangan negara. Anda saja tidak memberi contoh, Pak Presiden. Bagaimana mau bilang supaya menghemat anggaran negara dengan mengembalikan sistem pilkada ke anggota DPRD. Seharusnya dari internal, dalam jumlah kabinet seharusnya itu dihemat. Gitu loh, Mr. Presiden. Ya kan? Kasih contoh itu dari dalam. Jadi kabinet Anda saja pun gemuk. Obesitas, gimana mau ngomong efisiensi, mau menghemat anggaran, ya kan? Hati-hati, ini alarm peringatan untuk demokrasi kita. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Please charge. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi wacana pilkada tidak langsung yang diusulkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia. Saya kira apa yang menjadi komentar dari netizen ini sangat cerdas, dan kita berharap bagaimana agar Pak Presiden tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, karena ketakutan kita jangan sampai terulang lagi perihal tragedi 98 di mana kemarahan rakyat betul-betul memuncak dan tidak ada jalan lain untuk turun ke jalan karena tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah atau presiden. Nah, kalau terjadi seperti itu, siapa yang akan rugi? Kalau bukan negara. Maka dari itu, sebelum hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, baiknya Pak Presiden harus berpikir matang-matang. Low battery. Please charge. Bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Kerjakanlah apa yang menjadi keinginan rakyat, bukan keinginan kelompok Bapak. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.